Tapi rasanya buzzer itu mana peduli ya. Yang salah tetap dibela, aibnya harus ditutupi rapat-rapat. Apalagi kalau dibayar, pasti bakal membela mati-matian. Namanya juga disuruh, diminta lakukan apa harus lakukan. Atau bakalan dipecat atau dapur tidak berasap. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Di media sosial saya melihat satu gerakan yang menurut saya cukup rame. Ada banyak buzzer-buzzer kurang kerjaan yang membuat narasi seakan-akan PDIP akan hancur. Yang pertama adalah soal Hasto. Kalau yang ini saya tidak akan banyak komentar. Barusan KPK menggeledah rumah Hasto untuk mencari apa saya juga tidak paham. Oke, sampai di sini saja. Dan satu lagi ini yang paling seru. Tidak lama kemudian muncul narasi soal Ahok. Kemarin Ahok dipanggil oleh KPK sebagai saksi dan diperiksa selama kurang lebih 1,5 jam dalam kasus dugaan korupsi gas alam cair atau LNG di Pertamina. Dan muncullah buzzer-buzzer stres yang membuat narasi yang mengindikasikan PDIP sedang diambang hancur. Setelah Hasto, apakah sekarang Ahok akan kena juga? Begitulah narasi mereka. Ini kan narasi yang sesat. Dungunya bukan main. Kalau kalian bisa melihat dengan jeli, seharusnya ini mudah ditebak siapa dalang di balik ini semua. Dan pengerahan buzzer di media sosial adalah skenario yang sepertinya sudah dirancang dengan masif. Saya juga merasa mungkin ini adalah bagian dari operasi pengalihan isu untuk menutupi survei yang supermasif beberapa hari lalu. Kita kembali dulu ke pembahasan soal Ahok. Saya juga sangat menyayangkan ada beberapa judul atau headline yang memancing clickbait seolah Ahok itu bakal gimana gitu. Faktanya tidak seperti itu. Ahok dipanggil sebagai saksi, pemeriksaan cuma 1,5 jam. Sangat singkat, hanya untuk konfirmasi seperti yang sudah diungkapkan Ahok. Dan dugaan korupsi LNG ini sebenarnya Ahok yang menemukan itu. Ahok mengatakan itu terjadi sebelum dia menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Kata Ahok, dialah pihak yang mengendus adanya korupsi dalam pengadaan LNG. Dia kemudian melaporkan kasus itu dan mengirim surat ke Kementerian BUMN. Kasus itu terjadi sebelum Ahok menjadi komisaris utama. Kasus itu kemudian terendus oleh Ahok setelah dia ada di sana. Ahok yang temukan kasus itu, dia yang melaporkan. Kemudian dia dipanggil sebagai saksi. Jadi apa yang salah? Tidak ada kan? Yang salah adalah buzzer berusaha memelintir narasi seolah Ahok adalah target dari KPK selanjutnya. Yang secara garis besar ingin menyebarkan narasi bahwasanya orang-orang di PDIP itu banyak yang enggak beres. Saya paham kok ujungnya ini kemana. Jangan heran nanti mungkin berhembus narasi PDIP harus direformasi. Pemimpinnya harus diganti supaya PDIP lebih baik lagi. Diganti oleh siapa? Kalian sudah tahu kan? Kalau larinya ke sana, kalian bisa tebak itu buzzer datangnya dari mana dan dikerahkan oleh siapa. Permainan buzzer dan penjilat ini sangat menjijikkan. Saya yakin ini adalah pengerahan secara sistematis untuk membuat sebuah propaganda yang menyesatkan. Mereka bukan hanya mau membodohi orang lain, tapi juga sekalian menjilat orang-orang yang menyuruh mereka. Mereka tahu banyak netizen yang masih bodoh dalam mencerna informasi. Buktinya, ketika saya baca komentar, banyak yang marah-marah pada Ahok. Ada yang bilang Ahok jadi munafik. Ada yang bilang begitu Ahok bergabung ke PDIP, dia menjadi berubah. Mereka percaya dengan narasi yang dilempar oleh buzzer hanya dengan modal baca judul yang ambigu dan caption recehan dari buzzer. Kalian lihat sendiri betapa bodohnya sebagian dari kita dalam menyaring informasi. Makanya buzzer itu laku di negara ini. Mereka tahu sebagian netizen cuma modal baca judul berita lalu merasa sudah paham 100% dan kemudian kasih komentar seperti orang bodoh. Mereka bikin hoax tapi tetap ada yang percaya. Mereka bikin tulisan yang menyesatkan, banyak yang telan mentah-mentah. Mereka bikin statement bodoh, banyak yang terpancing. Terus terang, buzzer sebelah itu sudah stres parah, bahkan mungkin sudah gila.
Kalau mau menjadi buzzer silakan aja, asalkan kasih narasi yang benar. Yang mereka lempar ke dunia maya kebanyakan materi murahan yang membodohi masyarakat. Pembelokan narasi ini sudah parah, terlalu ekstrim. Mereka itu udah nggak tahu malu, apapun dilakukan. Tapi saya anggap ini adalah dinamika dari politik. Banyak yang membenci Ahok. Banyak yang senang kalau Ahok dipanggil-panggil seperti ini, karena narasinya bisa dipelintir dan dijadikan bahan gorengan yang crispy. Dan seperti yang tadi saya bilang, ada kemungkinan buzzer ini dikerahkan untuk mengalihkan isu tertentu. Kalau menurut saya sih, untuk meredakan isu survei dari luar itu, yang konon katanya orangnya yang namanya masuk daftar, ngamuk luar biasa, mentalnya down, dan buzzernya dikerahkan untuk membersihkan sampai kinclong, dan tidak boleh ada noda yang tertinggal. Orang-orang seperti ini tidak akan punah dalam waktu dekat. Mereka selalu diperlukan untuk menyebarkan propaganda dan narasi sesuai atasan mereka. Dari sekian banyak politisi, saya masih percaya dengan Ahok. Dia itu sudah teruji, tapi sayangnya di negara ini orang seperti Ahok tidak diperlukan. Bahkan dia itu seringkali mau disingkirkan dengan berbagai cara. Kebetulan ketemu di kasus tahun 2016 yang membuat dia dipenjara 2 tahun. Ini seakan membuktikan kalau orang lurus tidak punya tempat di negara ini. Apalagi kita melihat kasus korupsi sekarang nilainya sudah mencapai angka yang fantastis, triliunan, bahkan sampai ratusan triliun. Korupsi malah dibilang mau diampuni atau dikasih hukuman yang ringan karena hal sepele, misalnya berperilaku sopan, punya tanggungan keluarga, dan menyesal. Dan parahnya lagi, KPK sekarang ini dinilai tidak sekuat dulu. KPK saat ini terkesan tebang pilih atau pilih kasih. KPK ini entah kenapa kayak bisa disetir oleh yang berkepentingan. Akibatnya korupsi tidak bisa disapu rata tanpa pandang bulu. Ada banyak kasus yang kabarnya menyeret beberapa nama politisi dan pejabat daerah, tapi sampai sekarang menguap dan tidak ada kabar terbaru. Ini juga yang menimbulkan dugaan bahwa di era presiden sebelumnya kasus hukum bisa diatur atau bisa dijadikan alat untuk menyandera. Saran saya, buat para buzzer sebelah, jangan bikin narasi aneh-aneh deh, yang jelas-jelas berusaha memelintir informasi. Bikin narasi yang jelas-jelas aja. Tapi rasanya buzzer itu mana peduli ya. Yang salah tetap dibela, aibnya harus ditutupi rapat-rapat. Apalagi kalau dibayar, pasti bakal membela mati-matian. Namanya juga disuruh, diminta lakukan apa harus lakukan. Atau bakalan dipecat atau dapur tidak berasap. Perut lapar, tidak bisa kerja, mau harap makan bergizi gratis tapi tidak cukup umur lagi, sudah ketuaan, kalau dapat pun, menunya pun bikin ngelus dada. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.